Shalom Baik. semuanya. Selamat bergabung untuk teman-teman yang baru bergabung. Ya, bersyukur kepada Allah untuk sharing talk dalam bulan Agustus ini dapat kembali diadakan. Semua karena anugerahnya. Sebelum kita memulai sharing talk ini, mari sama-sama teman-teman kita satukan hati kita di dalam doa. Kita ambil sikap doa. Bapa yang baik, Bapa yang teramat baik, kami bersyukur kepada Engkau ya Allah yang telah menyertai kehidupan kami hingga pada saat ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, itu semua karena Engkau ya Bapa. Dan saat ini kami bersyukur untuk kesempatan kami boleh berkumpul dalam Zoom. Biarlah dan sebentar lagi kami akan mengadakan sharing talk. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa, untuk hamba-Mu, untuk kami yang melayani dalam pelayanan hari ini. Biarlah setiap persiapan yang telah kami lakukan, khususnya untuk Pak Yeri, biarlah setiap firman yang disampaikan berasal daripada Tuhan dan menguatkan dan mengubahkan hidup kami. Menyerahkan waktu sharing talk ini kepada Tuhan, biarlah kiranya hati dan pikiran kami terfokus kepada Tuhan. Setiap pujian dan penyembahan yang kami naikkan boleh menyenangkan hati Engkau ya Bapa. Menyerahkan waktu sharing talk ini ke dalam tangan-Mu dan mengakui banyak dosa dan pelanggaran telah kami perbuat. Ampuni kami ya Bapa, biar Roh Kudus-Mu terus menyertai kami ke taat dan setiap kami. Dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Oke, teman-teman, semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan sukacita, benar? Luar biasa. Luar biasa, yes. Nah, kan kita baru merayakan hari kemerdekaan Indonesia yang keberapa? 75 tahun. Biasa nggak sih 75 tahun Indonesia merdeka? Itu tidak lepas dari penyertaan Tuhan, dan itu semua karena anugerah dari anugerah Tuhan kepada bangsa Indonesia. Nah, teman-teman, sebelum kita mulai sharing talk ini, mari sama-sama kita nyanyikan lagu kebangsaan Indonesia kita yang tercinta ini. Kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. Kita menyanyikannya dalam keadaan sikap berdiri ya. Nah, memohon untuk teman-teman nanti suaranya di-mute ya. Dari admin akan share screen untuk lagu Indonesia Raya. Mari kita berdiri teman-teman. Mari kita kita boleh duduk kembali teman-teman. Selanjutnya saya serahkan kepada teman saya yang Kristano Ingpa. Silakan. Shalom teman-teman semua. Shalom. Teman-teman, kita patut bersyukur pada Tuhan atas Indonesia yang kaya dan subur, tempat di mana kita telah tinggal selama bertahun-tahun. Untuk itu, mari kita semua sama-sama panjatkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita percaya semua berkat yang diterima adalah karunia dari Allah. Dengan bernyanyi, betapa kita tidak bersyukur.
Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Udah tahu dong tema sharing talk hari ini apa? Penjajahan milenial. Kalau dengar kata penjajahan itu kayak satu hal yang buat kita terkungkung, kayak gak bebas, gak merdeka gitu loh. Penjajahan ini bisa datang dari orang-orang sekitar kita, orang terdekat kita, keluarga. Bisa jadi di pekerjaan kita, pelayanan kita, banyak hal yang membuat kita nggak bisa mengeluarkan pendapat atau jadi diri kita sendiri, karakter kita kayak terjajah sama orang-orang sekitar kita. Benar nggak? Kita pastilah pernah mengalami namanya penjajahan itu. Bahkan gadget kita, sosmed kita sendiri pun bisa menjajah kita, terlalu terpaku terhadap yang namanya sosial media. Yang seperti itu kan, banyak hal. Kita pernah mengalami penjajahan itu, kan tak terkecuali nih Pak Yeri, udah pernah, kalau saya dengar kesaksiannya Pak Yeri di YouTube channelnya MLI Pak, Majelis Lucu Indonesia, yang Bapak kesaksian di situ bagaimana lepas dari yang namanya obatan terlarang, yang waktu mengalami masa-masa terpuruk, masa-masa titik terendah, menghadapi tekanan orang-orang sekitar Bapak, keluarga, banyak hal yang udah Bapak alami. Nah, nanti Pak boleh kami mendengarkan kesaksian langsung dari Bapak Yeri. Teman-teman nanti juga akan dibuka sesi tanya jawab. Mungkin teman-teman selama ini ada pertanyaan yang tentang penjajahan di dalam dirinya, boleh nanti ditanyakan di sesi tanya jawab. Baiklah, kita akan memulai sharing talk ini. Untuk pujian akan dipimpin langsung oleh WL kita, Kristana Impa, silakan. Oke teman-teman semua, kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita percaya kita masih bisa berkumpul sore hari ini walaupun hanya via Zoom. Itu semua berkat dan kasih karunia dari Tuhan ya. Karena itu mari sama-sama kita menyanyikan pujian Tiba Saatnya. Saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan dari Allah yang duduk dan berkata, kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya.
saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata, kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata, kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Oke teman-teman, kita sudah berkumpul bersama dalam hadiratnya. Kiranya hadirat Tuhan menyertai hamba Tuhan yang akan memberitakan firman-Nya dan juga menyertai kita hingga akhir acara ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan satu lagu. Mari kita satukan hati kita. Kita nyatakan padanya betapa kita rindu untuk selalu meninggikan nama-Nya. Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa Engkau adalah Allah yang takkan pernah meninggalkan kami. Karena Engkau Bapa yang setia. Bapa Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan nama-Mu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalam-Mu. Ubah hatiku seputih hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku
jadi sepertimu. Mari kita ulang lagi dari awal. Bapa kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi sepertimu. Kami persilakan pada Pak Yeri untuk menyampaikan firman Tuhan. Oke, mari kita satu di dalam doa. Berbicara bagi kami, karena kami percaya perkataanmu yang hidup akan membawa kami ke tempat-tempat yang terbaik dalam hidup kami. Kami percaya di mana ada roh Tuhan, di situ ada kemerdekaan yang sejati bagi kami. Jangan biarkan kami pulang selesai ibadah Zoom ini dalam keadaan yang sama. Kami percaya firman-Mu memberikan kekuatan bagi setiap kami, sehingga kami boleh menghidupi setiap janji-janji dan kebenaran firman yang sudah Kau berikan bagi kami. Kayak buka hati kami, karena kami tahu Tuhan menyediakan yang terbaik bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami tahu sebuah kehormatan besar kalau hari ini kami boleh kembali mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Kayak buka hati kami untuk terima yang terbaik dari Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kami alaskan doa dan ucapan syukur, kita yang bersyukur sama-sama kita katakan. Amin. Oke, puji Tuhan, shalom semuanya, apa kabar? Shalom Pak. Shalom. Thank you udah diberi kesempatan bisa berbagi pada kesempatan hari ini. Senang kita semua sehat di dalam anugerah Tuhan, amin. Amin. Ya, kita terus berdoa biar Tuhan mengerjakan di akhir tahun ini sesuatu yang besar bagi setiap kita. Saya berdoa Natal tahun ini akan jadi Natal yang berbeda, karena kita punya begitu banyak kesaksian Tuhan baik dalam hidup kita. Amin. Lalu mari kita siapkan hati kita. Nah saudara, penjajahan milenial ya, kita mengambil tema pada sore hari ini. Nah jadi setiap penjajahan di mata Tuhan ya, baik itu secara nasional dan sebagainya, itu punya akar yang sama. Jadi baik itu dia milenial maupun tidak milenial, saya mau membawa kita pada melihat akar dari sebuah penjajahan dan bagaimana karya Tuhan memerdekakan kita.
Saya percaya setiap kali ada kata kemerdekaan, sebenarnya kata kemerdekaan itu menyasar pada yang namanya penjajah. Yang harus kita mengalami kemerdekaan adalah dari penjajahan. Oke, kita lihat dulu 2 Korintus 3 ayat 17. Oke, saya mau mengajak semua kita baca bersama-sama pada hitungan ketiga. Ya, semua siap. 2 Korintus 3:17, hitungan ketiga. 2, 3. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Amin. Jadi, salah satu fungsional dari roh dan kebenaran adalah kemerdekaan. Itu aja udah. Jadi setiap kali orang yang bersentuhan dengan kebenaran dan kuasa rohnya yang kudus, pasti ada sesuatu yang merdeka. Nah, kemerdekaan yang dimaksud di dalam 2 Korintus 3:17, sekali lagi, menyasar atau mengarah kepada penjajah sejati yang harus kita sadari. Bukan penjajahan bukan perkataan orang kapan nikah, kapan punya anak, kapan punya rumah, ya. Kok gendutan sekarang, itu kapan kok pesek dan sebagainya. Bukan, itu bagian juga dari penjajahan hari-hari ini. Kok followernya turun, kayak gitu. Terus yang like sedikit dan sebagainya. Tapi penjajahan, saya mau kita ambil perhatian di beberapa menit ke depan ini. Sebenarnya kuasa untuk memerdekakan kita adalah dari yang namanya ini, hukum dosa. Itu roots, akar dari kemerdekaan yang Tuhan sudah karyakan dalam hidup kita. Atau saya sebut konsekuensi dosa. Nah, sadar tidak sadar, siap tidak siap, ketika dosa itu mulai ada dalam hidup manusia, maka dia itu berupa hukum. Namanya hukum dosa. Oke. Kita lihat Roma 7 ayat 14 dan 15. Oke. Kita lihat pelan-pelan, kita baca pelan-pelan. Saya percaya ini akan memberkati setiap kita. Hukum dosa atau konsekuensi dosa. Roma 7 ayat 14 sampai 15. Ya, ini akar dari sebuah penjajahan. Saya akan bacakan buat semuanya. Roma 7 ayat 14. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tapi kamu terjual di bawah kuasa dosa. Sebab apa yang aku perbuat aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Jadi dengar baik-baik. Ada yang namanya hukum dosa atau konsekuensi dosa. Contoh, ya, setiap kali kita ingin melakukan hal yang baik, kadang-kadang suka berasa gak? Ada sesuatu yang bukan dari mana-mana, dari dalam diri kita yang menentang. Ibarat kalau film kartun tuh ada yang malaikat di sini, terus yang setan di sini. Ya, ingat ya. Berasa nggak waktu mau nyontek dulu pertama kali nyontek, nggak tahu kapan, tapi semua pasti pernah nyontek. Kalau yang nggak pernah nyontek, silakan tulis namanya di kolom komen. Saya mau ajak foto bareng. Kalau ada yang belum pernah nyontek ya, saya mau ajak foto bareng. Nggak mungkin. Ya, kalau nggak mungkin kan? Oke, saya ajak kita nostalgia sedikit. Waktu awal-awal mau nyontek. Ketika kita mau nyontek, kita tahu itu dosa. Nggak ada yang nggak tahu itu dosa. Kita tahu itu melanggar dan tidak jujur. Kita tahu kalau Tuhan ada, pasti Tuhan nggak suka. Tapi yang saya mau maksud gini, pernah ingat dan rasa nggak ada pertentangan di dalam diri kita? Nyontek gak ya? Deg-degannya gitu ya. Adrenalinnya terus naik, kayak nyontek gak ya? Ketahuan gak ya? Nah, awalnya begitu. Lama-lama kalau nggak nyontek, kok ada yang aneh ya? Tapi itu yang saya bilang gini, setiap kali kita mau melakukan sesuatu, seperti ada dua yang berargumentasi. Nah, hukum dosa itu seperti hukum gravitasi. Hukum gravitasi gini, apa yang saya lempar ke atas, pasti jatuh ke bawah. Jadi percaya tidak percaya, ada yang namanya hukum dosa. Contoh, ya, saudara, nanti pada hitungan ketiga, saya minta semua tutup mata, tapi jangan matiin handphone.
Oke? Ya. Jangan mati, tutup mata. Saya tidak akan mengerjai, ini bukan sulap, bukan sihir, bukan magic. Ini cuma untuk membuktikan hukum dosa yang saya maksud. Lalu setelah saya suruh semuanya tutup mata, saya akan perintahkan satu perintah yang tidak boleh dilanggar. Satu peraturan sederhana. Oke? Peraturan sederhana yang ini rules-nya, ya. Kalau ada yang bisa, tolong panitia dikasih hadiah. Nah, ya. Ini khusus dari saya. Tapi harus jujur ya. Jujur. Saya minta tutup mata, saya kasih satu peraturan, dan saudara tinggal berusaha jangan langgar peraturan itu. Oke, semua siap? Hitungan ketiga, semua tutup mata. 2, 3, semua tutup mata. Dan dengarkan baik-baik. Semua yang ada di grup Zoom meeting ini dilarang keras, saya ulangi, dilarang keras membayangkan satu buah apel hijau. Gak boleh bayangin apel hijau. Apel ini segar sampai ada bulir-bulir airnya di apel tersebut. Ingat ya, tidak boleh saudara dilarang membayangkan apel hijau. Oke, sekarang semua buka mata. Oke, siapa yang berhasil? Ada? Yang gak ngebayangin apel hijau ada gak? Kalau ada, boleh lagi tulis di komen, saya kembali mau ngajak foto. Kalau ada, beneran nih, kalau ada. Ada nggak? Nah, itu yang dimaksud penjajah. Maksudnya gini, itu kan setiap kali ada peraturan jangan, ada naluri. Ada naluri untuk melanggar. Makanya kan pasti pernah dengar, peraturan dibuat untuk dilanggar. Setiap kali ada peraturan, itu kadang-kadang justru mendorong kita untuk melanggarnya. Itu penjajahan. Sesuatu yang real, apa itu daging kita, kuasa dosa. Pernah rasa nggak gini, setiap kali mau doa, malas doa tuh tiba-tiba muncul. Mau diet nih, tiba-tiba nggak kepengen diet muncul. Diet selalu mulai dari besok. Setiap kali mau sungguh-sungguh, udah mau komitmen, kali ini mau sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Pas mau sungguh-sungguh, justru nggak kepengen sungguh-sungguh itu ada, muncul. Aneh. Jadi penjajah yang sesungguhnya adalah daging kita, nafsu kita, egois kita, kesombongan kita, ketamakan kita, gengsi kita. Itu yang firman memerdekakan kita dari itu. Ketika orang tanya, kapan kawin? Udah umur berapa? Masa iya? Buka mata dong. Nah, kalau orang nggak bisa menguasai hati dan pikirannya, dia akan menciptakan satu pernikahan berdasarkan apa kata orang. Betul nggak? Saudara bayangkan pernikahan macam apa yang dibangun berdasarkan tekanan keluarga. Pokoknya nanti pertemuan terakhir udah nggak mau tahu, harus udah ada pasangan. Dikira nyari pasangan sama kayak nyari barang di Indomaret. Tapi makanya gini, ya ini joke ya. Lebih baik diledekin orang karena kita nggak nikah-nikah, diketawain orang karena kita nggak nikah-nikah, daripada sudah nikah, abis itu nggak bisa ketawa. Nah itu dia. Ya jadi, nggak sama. Ketika saya mau tanya, pernah nggak dari semua yang ada di grup Zoom ini pernah rasakan hal seperti ini? Ketika orang berhasil, kita kesel. Ketika orang gagal, kita seneng. Cuma nggak mungkin diomongin aja. Selamat ya, dalam hati dongkol. Kenapa harus dia? Terus sampai rumah atau satu momen kita berpikir, kok saya kayak gini ya? Kan saya udah kenal Tuhan. Kok saya kayak gini ya? Soalnya pernah ada rasa hal kayak gitu, ketika kita nggak nyaman, ketika kita kenal Tuhan tapi kita iri hati, kita hidup dalam pembuktian, gitu. Jadi penjajah mana yang sesungguhnya? Penjajah yang sesungguhnya dari kacamata firman adalah kedagingan kita, nafsu kita, perbuatan-perbuatan daging kita, ketamakan kita, kesombongan kita, gitu. Begitu banyak hal tanpa disadari membawa kita ke sesuatu yang nggak baik. Karena apa? Bukan objek si penjajahnya, tapi sesuatu yang tanpa kita sadari ada di dalam
daging kita. Lukas 15, anak yang sulung dan anak yang bungsu. Ya, dua-duanya sama-sama anak. Tapi yang bungsu ini tiba-tiba muncul dari hati dan pikirannya untuk memiliki harta sebelum waktunya. Dia membayangkan dan berimajinasi kalau dia punya uang, warisan, dia akan bersenang-senang, berfoya-foya, dan itu akan membuat dia bahagia. Dia nggak bisa redam keliaran hati dan pikirannya. Apakah itu normal? Buat saya, normal. Tapi kalau itu sudah dijadikan sebuah keputusan, itu udah pasti salah. Akhirnya si bungsu membiarkan naluri liarnya. Dia datang ke bapaknya, dia minta warisannya, dia paksa dan dia foya-foya, dia kasih makan imajinasi liar dia. Tapi dia nggak pernah tahu bahwa ada penjajah yang sesungguhnya yang dia hadapi. Siapa itu? Bukan siapa-siapa, diri kita sendiri. Makanya saya percaya hari ini saya berbicara di depan pemimpin semuanya. Amin. Saudara adalah pemimpin-pemimpin yang Tuhan berkati dan urapi. Saudara, mana yang paling sulit menurut saudara? Kalau ada yang mau jawab, bantu saya, silakan tulis di komen. Mana yang lebih sulit? Masih bisa lah. Sama pemimpin ya. Nah, jawaban yang paling tepat adalah, yang paling sulit adalah berjalan memimpin diri sendiri dengan tepat dan benar seperti yang Tuhan mau. Kalau kita bisa mimpin diri kita, kalau kita bisa kendalikan, kita adalah pemimpin dari pikiran dan hati kita, maka saya percaya kita akan mampu berinteraksi dengan sesama pemimpin, dengan orang yang kita pimpin, juga dengan orang-orang yang Tuhan izinkan jadi pemimpin kita. Makanya kemerdekaan sejati itu terlihat dari kita hari ini punya penguasaan diri apa enggak. Kita merdeka enggak untuk melakukan hal baik. Kita merdeka nggak untuk bersyukur dan bersukacita? Kita merdeka nggak untuk bersukacita senantiasa? Nah, saudara kan pasti pernah dengar ya istilah premanisme. Nah, preman itu asal muasalnya itu berasal dari satu tempat, Berlan di Jakarta. Itu Birland. Arti preman tuh sebenarnya adalah free man, orang bebas. Wah, gue mau ngapain aja. Itu asal muasal kata preman. Free man, orang bebas, orang merdeka. Dan tadi sudah dijelaskan, saya juga menghidupi di masa lalu saya. Saya ketemu dengan begitu banyak preman. Mau makan apa nggak bayar. Mau makan ini, wah apa aja, suka-suka dia lah, namanya juga preman, ya. Nah, satu kali saya bertanya sama teman-teman preman saya, Bang, bro, yakin gak lu benar-benar free? Ya jelas lah, apa, gue melakukan sesuka-suka gue bebas ngelakuin apa aja yang gue mau, oke. Terus saya tanya sama dia, bro, bisa gak berhenti mabuk seminggu? Gak bisa. Berhenti rokok deh seminggu. Katanya free man. Bisa nggak? Enggak. Berhenti malak seminggu? Nggak bisa. Terus saya tanya, bisa nggak tiap minggu rutin ke gereja? Nggak bisa. Bisa nggak baca Alkitab tiap hari? Jadi, apanya yang free? Itu definisi yang keliru ketika orang berpikir, semakin kita bebas. Nah, fungsional firman Tuhan menolong kita untuk bisa menguasai pikiran dan hati kita. Sehingga ketika penjajahan milenial dalam bentuk apapun, handphone kah, keinginan kaya kah, seks yang tidak normal, hubungan yang salah, apapun yang kita tahu itu nggak baik, kita mampu menghandle-nya. Gitu. Ketika kita bisa bohong dalam keuangan, kita bisa, nggak ada orang pun yang tahu, kita bisa korupsi, tapi kita bisa handle. Makanya di 15 menit terakhir saya ingin menyampaikan sebuah solusi. Makanya gini, di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Saudara tahu satu-satunya cara bagaimana kita meredam keliaran daging kita adalah
kasih makan rohani kita. Saya pakai ilustrasi terakhir ini. Saudara, kalau di ini ya, ini kanan saya, ini kiri saya. Di kanan saya ini ada anjing hitam dan di kiri saya ini ada anjing putih. Dan kalau anjing ini berantem, yang menang yang mana? Yang menang adalah yang paling sering saya kasih makan. Kalau saya kasih makan anjing hitamnya, maka anjing hitamnya gede, anjing putihnya kecil. Kalau saya kasih makan anjing putihnya, maka anjing putihnya gede, anjing hitamnya kecil. Nah, saudara, yang menentukan penguasaan diri kita adalah, perhatikan baik-baik, apa yang jadi prioritas untuk kita konsumsi. Saudara main handphone berapa jam sehari, saudara baca Alkitab berapa jam sehari. Saudara nonton Netflix berapa jam sehari, saudara baca Alkitab berapa jam sehari. Saudara kuat ngikutin episode drakor berapa lama, dan berapa lama daya tahan dan mata kita dan menahan ngantuk ketika kita baca dan dengarkan firman Tuhan. Itu menentukan hasil akhir. Makanya solusinya adalah, saya sebut makaroni. Apa itu makaroni? Makanan rohani. Saudara harus gimana pun caranya tetap dan terus mengkonsumsi semua hal-hal yang berbau rohani. Lagu rohani, buku rohani, komunitas rohani, dengar khotbah. Kalau bosan baca Alkitab, download, buka YouTube. Kalau bosan download, buka YouTube, baca buku, buat variasi. Jangan cuma dengar firman pas Zoom meeting, pas live streaming, itu nggak akan kuat untuk menopang kita, mengalahkan penjajah-penjajah yang sesungguhnya. Kalau kita mau menang terhadap penjajahan, kita harus bisa mengkonsumsi firman Tuhan. Jadi saya mendorong setiap kita, apapun alasannya, jangan bolong baca firman Tuhan. Tapi kalau nggak ngerti gimana? Sekarang saya mau tanya, ada nggak dari semua yang di Zoom meeting ini, ingat 8 hari lalu makan siangnya apa? Ada ingat? 7 hari lalu? Ya kecuali yang nggak berubah ya, tahu tempe tidak berubah atau apa. Aku tahu tempe dan tahu, iyalah dia nggak pernah berubah. Ada lagunya, tahu tempe tidak berubah. Nah, tapi saya mau tanya, 7 hari lalu, 6 hari lalu, ada yang ingat makan apa? Makan malam apa? Makan pagi apa? Kita nggak ingat kita makan apa, tapi kan kita makan. Makanya kita sehat hari ini. Betul nggak? Kadang kita nggak ngerti baca firman. Bahkan kadang-kadang orang bilang gini, bro, kalau susah tidur malam, jangan minum obat tidur. Terus ngapain? Baca imamat dan bilangan. Gitu katanya. Setelah baca bilangan dan imamat, kunang-kunang pasti ngantuk. Tapi apapun alasannya, tetap konsumsi hal-hal rohani. Karena itu mampu membuat kita menguasai diri kita. Dan itu menolong kita menjadi merdeka terhadap penjajah-penjajah milenial, bentuknya apapun. Milenial, kolonial, sama aja. Penjajahannya modelnya sama. Merebut, memaksa. Saya tutup dengan satu kesaksian. Saya sudah nikah, ini saya masuk dalam pernikahan yang ke-6, saya punya anak 1, usia menjelang 4 tahun. Nah, sebelum menikah, saya itu punya latar belakang kompleks, tadi dibilang sedikit. Saya nggak punya waktu jelaskan, saya pecandu narkoba, bandar narkoba, dan hancur lebur. Dan calon istri saya juga punya masa lalu yang cukup traumatik. Jadi kami berdua ini punya banyak trauma. Satu ketika kami berantem, dan tiba-tiba istri saya, calon istri waktu itu belum nikah, lagi jalan nih, tiba-tiba dia marah, buka pintu, dan di tengah jalan dia lari, dia banting pintu. Wah, saudara, sebagai laki-laki, Matius, Markus, Lukas hilang di kepala, segala gengsi saya muncul, emosi saya muncul. Memang saya laki-laki apa? Dan tahu nggak, saudara, dia lakukan itu terus-menerus. Sampai saya berpikir, mungkin kita berdua ini bukan dari Tuhan. Kami buat perjanjian. Saya bilang sama dia, terakhir kali ini kamu lakukan itu, buka pintu dan lari. Sekali lagi, mungkin kita bukan dari Tuhan. Kami buat perjanjian dan waktu berjalan, dan tahukah saudara, terjadi lagi. Di tengah jalan rame, orang buka pintu, dia lari, saya kejar. Saudara tahu, orang lihat tampang saya dan lihat calon istri saya, jelaslah orang akan berpikir, saya ini pelaku kejahatan. Orang nggak mungkin, dan
Dan nah yang terakhir ini kan beda karena sudah ada perjanjian. Lalu kami selesaikan berdua. Dia cuma tertunduk lalu dia nangis karena dia tahu ini final. Saya juga siap untuk sebagai laki-laki menghajar dia pakai ayat, pakai apa semua bisa. Lalu tiba-tiba saya ingat khotbah hari ini yang saya sampaikan buat saudara. Bahwa hati saya terjajah sama kebencian, kemarahan. Saya ingat semuanya. Lalu tiba-tiba saya pegang tangan dia, terus di tengah isakan air mata, saya minta dia angkat kepala dan lihat saya. Dan saya bilang gini sama dia, sayang, mau kamu 1000 kali lagi buka pintu dan lari, saya tetap sayang sama kamu. Saya sayang sama kamu bukan karena kamu buka pintu dan lari. Saya sayang kamu dan karena memang saya sayang. Dan tahukah saudara, saya lamar dia di situ. Saya mau jadi suami kamu. Saya mau jadi orang yang paling ada di titik rencana Tuhan dalam hidup kamu. Saya mau waktu saya bangun tidur yang saya lihat kamu, dan saya mau kalau Tuhan panggil saya suatu saat yang saya lihat kamu, saya mau jadi ayah buat anak-anak kamu satu saat. Dan akhirnya kami menikah, dan sampai hari ini dia tidak pernah melakukan hal itu lagi, saudara. Dan saya merdeka, dia merdeka. Kenapa? Bukan karena problemnya hilang, karena kami berdua berhasil menaklukkan keliaran masing-masing. Dalam tanda kutip, semua kita punya, dalam tanda kutip ya, keliaran masing-masing. Ego, manipulasi, sombong, nafsu untuk menempatkan diri lebih tinggi dibanding yang lain, merendahkan yang lain, menganalisa, yang menghakimi, dan sebagainya. Kesempatan firman Tuhan pada hari ini, saudara. Biarlah kembali firman memerdekakan setiap kita. Kalau hari ini ada dari antara saudara belum bisa mengampuni orang tua, saudara, mantan, bos, teman kantor, ini waktu yang tepat untuk memutuskan mengampuni. Amin. Amin. Kalau ada dari saudara hari ini, dulu saudara pernah bernazar ingin melayani Tuhan, tapi saudara tunda, saudara berkata, aduh Pak, nanti tunggu ya, saya udah diberkati dulu baru saya melayani Tuhan. Kalau orang ngomong gitu saya akan balas, miskin aja pelit, bagaimana nanti tunggu diberkati. Dan saya percaya ini waktu yang paling tepat. Kalau saudara hari ini ada ketakutan akan masa depan, akan apa yang terjadi, ini waktu yang tepat menyerahkan ketakutan. Saya serahkan, saya tutup dengan statement ini, sudah. Statement ini memerdekakan saya. Serahkan apa yang paling kita takuti untuk kita kehilangan. Kenapa? Karena kita tidak mungkin kehilangan sesuatu yang sudah kita serahkan. Jadi kemerdekaan total, saya ulangi ya, kemerdekaan total dimulai dari penyerahan diri total. Saudara tidak menyerahkan diri, saudara nggak punya power dan argumentasi yang kuat mengalahkan semua bentuk penjajahan milenial dan kolonial. Gitu. Apapun yang kita bangun, pasti ada tantangannya. Pernikahan, keuangan, kesehatan. Tapi biarlah hari ini firman Tuhan memerdekakan setiap kita. Saya berdoa, saya sungguh berdoa, ada rasa plong di hati kita siang hari ini. Di pikiran kita. Serahkan, taklukkan keinginan membalas dendam kita, keinginan melihat dia susah ketika kita dilukai, keinginan untuk melihat orang rugi ketika kita dirugikan. Serahkan. Jadi boleh ya saya mengajak setiap kita hari ini kita tutup. Nanti saya akan doa, nanti semua juga akan doa. Kita serahkan kepada Tuhan. Apapun yang mengganjal di hati kita. Dan saya percaya, dimanapun kita duduk di rumah kita, Tuhan hadir dan Tuhan akan menjamah hati kita. Mari kita satukan hati dalam doa. Tuhan terima kasih, dimanapun kami berada saat ini jamah ya Tuhan. Kalau kami saat ini terluka, kami dilukai oleh kata-kata, kami dilukai oleh fitnah, kami dilukai oleh perlakuan tidak adil. Aku berdoa hari ini Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Kami memutuskan mengampuni. Mengampuni Tuhan. Kami berdoa Tuhan saat ini di dalam nama Yesus. Biar ada kekuatan yang baru Tuhan berikan sempurna.
dalam nama Yesus. Jamah, sentuh, peluk hati kami, sehingga kami boleh sungguh-sungguh ada dalam anugerah Tuhan. Dalam nama Yesus, kami alaskan doa dan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak Yeri untuk sharingnya. Thank you, sama-sama. Dengarkan. Nah teman-teman dari sharing yang Pak Yeri udah sampaikan, apakah kira-kira ada dari teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan atau ada hal yang pernyataan atau kesaksian atau apapun itu boleh ditanyakan langsung sama Pak Yeri. Mau bertanya, Derma. Boleh Bang, silakan Bang Yogi. Salam, selamat Ya. sore, Eri. Sore-sore, ya. Ya, sungguh diberkati. Beberapa minggu yang lalu dapat bersama dengan abangnya, kakaknya Kak Yeri juga. Oh iya. Kakak saya. Ada pelayanan di Smart Friend. Jadi sungguh diberkati ya. Kalau boleh berbagi sharing, kita kan tahu backgroundnya Kak Yeri sama Kak Beni ini memang luar biasa dulunya ya. Dari pandu narkoba yang sampai Kak Beni pernah cerita itu sampai rice cooker yang ada nasinya aja pun terjual untuk beli narkoba gitu ya. Jadi terkait dengan apa yang kita bahas hari ini kan suatu kecanduan ya. Masing-masing punya kecanduan, bahkan sekarang kecanduan kita itu lebih milenial mungkin ya. Kecanduannya mungkin ada yang main game, yang mungkin kecanduannya shopping ya kan. Ada mungkin kecanduannya melihat video atau gambar porno. Macam kecanduan zaman sekarang ini. Jadi kalau boleh sharing dulu kakak itu akil baliknya dari yang kecanduan narkoba itu usahanya gimana sampai bisa memang lepas dari keterikatan gitu kan. Kalau kecanduan itu kan benar-benar menyiksa banget. Kalau kita nggak shopping mungkin ya oke, nggak apa-apa. Kalau narkoba kan mungkin menyiksa banget. Pasti ada satu dasar yang kuat yang mungkin bisa di-sharing sama kita juniorannya Kak Yeri ini untuk bisa berjuang di masa yang penjajahan ini. Itu aja mungkin Kak. Thank you. Ya, thank you. Jadi saya langsung jawab ya. Kecanduan itu kan general akhirnya. Bisa drugs, bisa masturbasi, bisa pornografi, bisa seks, bisa kecanduan kerja, kecanduan uang, dan sebagainya. Nah, semua kan saya juga bilang, titik baliknya ada di Tuhan. Apa yang bisa didapatkan ketika kita masuk dalam pengenalan akan Tuhan. Yang buat saya berhenti adalah ketika saya kenal Tuhan, maka saya menemukan ini nih, rahasia ini. Rasa cukup. Rasa cukup. Pertanyaannya, Tuhan cukup gak buat kita? Hari ini yang Tuhan berikan cukup gak? Manusia kalau gak kenal Tuhan, sulit punya rasa cukup. Definisi kecanduan sederhana. Gak kenal rasa cukup. Mau lagi marah-marah, terus kecewa-kecewa, terus negatif thinking, terus khawatir terus. Jadi Tuhan itu mensuplai sebuah kebutuhan yang gak bisa disuplai oleh siapapun, yaitu rasa cukup. Dan sebesar apapun kecanduan yang saya alami ketika saya kenal Tuhan, saya ketemu rasa cukup. Dan itu yang bisa membuat saya sama kakak saya berhenti pakai narkoba. Sesederhana itu sebenarnya. Tapi pencarian saya panjang, 9 tahun. Berobat kemana-mana ya, nggak ada juntrungannya. Jadi ngapain orang tidak menemukan sebuah solusi yang sebenarnya akhirnya mendaratnya ke Tuhan juga. Gitu sih. Rasa cukup. Oke Bang Yogi, sudah terjawab ya. Thank you Kak. Terima kasih Bang Yogi dan Pak Yeri. Ada lagi nggak dari teman-teman yang ingin bertanya tentang penjajahan? Kak Er, boleh nanya dong? Ya, Barto. Silakan. Shalom Kak Yeri. Shalom. Kak, aku Barto mau nanya dong Kak. Siap. Kalau ngedenger dari cerita kakak tadi, keluar dari masa lalu yang dulunya narkoba atau freeman lah, seperti yang kakak bilang tadi. Cara kakak waktu keluar dari situ, apa memang kakak betul-betul keluar dari lingkungan itu untuk tobat, atau tetap berada di lingkungan itu dan berusaha untuk tobat? Dan kalau misalnya kakak jawabannya adalah kakak keluar dari lingkungan itu, meninggalkan lingkungan kakak sebelumnya, apakah itu berpengaruh
apa namanya, hubungan pertemanan kakak dengan lingkungan sebelumnya? Apa mereka memusuhi kakak atau mungkin ada ancaman-ancaman untuk jangan ngadu sana ngadu sini supaya Iya. nggak jadi bocor gitu? Iya. Itu tidak. Oke. Ya, ketika saya bergumul tentang pertemanan saya, lingkungan, maka saya ketemukan solusi di dalam firman, yaitu pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jangan duduk di kumpulan orang pencemooh, Mazmur 1. Jadi saya, waktu saya berhenti narkoba, saya tuh mengungsi kurang lebih 2 tahun. Karena sindikat jahat itu sudah merencanakan pembunuhan saya. Karena satu, saya berhenti, saya punya potensi untuk membuka jaringannya dan sebagainya. Jadi saya pure, saya meninggalkan teman-teman saya yang masih pada make, karena arahannya jelas kok firman Tuhan ke situ. Nah, ketika kembali lagi ke sana dalam kondisi sekarang, punya kepentingan Tuhan. Ya, makanya kalau kita tahu saya dikit kasus John Kay, ya orang kecewa, udah bertobat, orang nggak tahu sih pergaulan seperti itu kayak apa. Kalau orang tahu dalamnya dan beratnya keluar dari situ, orang nggak akan gampang hakimin kok. Itu bukan perkara 1-2 hari. Saya aja yang tidak level seperti John Kay butuh 2 tahun untuk clean, baru saya bisa pelan-pelan balik ke komunitas lagi. Ke gereja tidak, ke ini tidak, benar-benar ngumpet 2 tahun. Nah, itu pentingnya kita dituntun sama firman Tuhan. Gitu. Enggak. Thank you. Thank you, Barto. Thank you. Siapa? Benar-benar kita harus gini juga ya, Pak ya, memilih lingkungan yang tepat untuk kita bisa bertumbuh. Kalau misalnya dari diri kita sendiri lemah untuk menghadapi lingkungan yang tidak. Iya. Ya, pada dasarnya sih kita tidak, ya ini pandangan saya, kita tidak boleh meletakkan sirkulasi oke tidak kita ke lingkungan. Oh. Jadi orang pernah nanya saya, Pak, bahagia nggak dalam pernikahan Bapak? Lalu saya jawab, bukan tugas istri saya buat saya bahagia, bukan tugas lingkungan komunitas buat saya punya rohani oke, bukan tugas pendeta buat saya punya rohani oke, bukan tugas gembala, bukan tugas orang lain membuat saya sehat secara rohani. Kalau saya punya Tuhan, saya bertanggung jawab atas semua sirkulasi saya. Gitu loh. Itu sebenarnya kebenaran firman akan mengarahkan ke arah situ. Jadi isunya bukan lagi di lingkungan. Kita mandiri apa enggak, kita manja apa enggak, kita gampang ngambek, gampang tersinggung apa enggak. Kalau iya, yang harus dibenerin kitanya, bukan cuma komunitasnya. Gitu. Tapi pondasinya di diri kita ketika pondasinya di diri kita bersama Tuhan. Ya, bersama Tuhan, ketika kita diisi seperti Pak Yeri bilang dengan firman Tuhan, apapun omongan orang ataupun tekanan dari orang, kita ada firman Tuhan yang mengingatkan kita untuk tetap damai sejahtera menghadapi orang-orang itu. Iya, begitu. Ada lagi nggak teman-teman? Dah? Satu pertanyaan lagi, boleh? Oke. Ya, mau sharing, Kak? Ya, silakan. Iya, Kak. Menyambung yang Kak Yeri bilang soal mungkin yang John Kay yang sebelumnya memang sudah keluar, lalu memang kena ada kasus lagi dan memang sempat viral juga mungkin di kalangan akun-akun rohani. Saya berpikir begini, Kak. Mungkin kan di situ sempat heboh bahwa John Kay keluar dan dia akhirnya banyak keliling kesaksian dan Kak. Dan akhirnya banyak yang setelah itu dia banyak kasus dan akhirnya banyak yang mungkin tanda kutip seperti akhirnya meremehkan ataupun malah menghakimi. Saya justru berpikir kenapa harus dihakimi, kenapa harus diremehkan, bahwa setiap manusia kan, ya benar Kak Yeri bilang bahwa mungkin di level Kak Yeri pun butuh 2 tahun bagaimana sekelas kakak mungkin John Kay untuk keluar. Betul. Dan yang satu hal yang terpenting yang saya pikir bahwa ketika dia bersaksi dan banyak orang terberkati, ya itu sudah salah satu alat cara Tuhan yang mungkin ya kita nggak tahu, banyak mungkin dari kesaksian yang dulu yang pernah
John Kay mungkin pada saat dia melakukan kesaksian itu menjadi berkat buat ada 1, 2 orang atau 3 orang, kita nggak tahu. Dan itu udah salah satu alat cara Tuhan untuk bagaimana mungkin itu menjadi berkat buat orang-orang, mungkin dipulihkan, dikuatkan dengan cerita dari John Kay itu. Jadi Jadi saya berpikir bahwa ya kita tidak perlu untuk menghakimi ketika memang nantinya ada di sekitar kita, mungkin berpelajaran dari John Kay, siapapun mungkin yang mungkin dia sudah lepas ternyata masuk lagi, ya kita jangan mengejasnya atau menghakiminya, justru kita tarik lagi, kita kuatkan lagi biar dia bisa lepas itu, karena kan memang pada dasarnya kita semua kan memang butuh saling menguatkan ya Kak. Ya. Itu kan yang kita bahas hari ini. Bagaimana menahan nafsu untuk menghakimi. Ya dong. Banyak orang nggak bisa. Orang main ceplos-ceplos aja. Mau akun rohani, mau akun satir, sama aja. Seakan-akan makanya perlu kita dijajah sama ego kita. Bukan si objeknya. Penting banget menghidupi firman supaya ego tidak menjajah hati nurani yang murni dan tulus ini. Gitu. Itu pentingnya pembahasan kita hari ini supaya kita juga nggak gampang menghakimi. Gitu. Iya, Kak. Thank you, Kak. Siap. Terima kasih Bang Riko. Tidak sama. Siap. Oke teman-teman, untuk sesi tanya jawab kita tutup ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah berikan bertanya maupun sharing. Ya. Kalau kita menghidupi firman itu, kita baca terus tiap hari, ya seperti bilang Pak Yeri, makaroni, makanan rohani. Terus kita konsumsi setiap hari, kita bisa penguasaan dari diri kita juga. Kita pasti bisa menghadapi yang namanya penjajahan-penjajahan dari luar. Kita bisa menempatkan diri kita bisa menghadapi setiap tekanan dari luar itu. Terima kasih Pak Yeri. Sama-sama. Waktunya sudah sharing sama kita, sangat memberkati Pak, sangat menguatkan kita semua yang ada di sini. Tuhan terima kasih kesempatannya juga. Ya Pak, Tuhan memberkati pelayanan Bapak, keluarga. Amin. Yang Bapak kerjakan, Tuhan buat berhasil dan jadi berkat bagi banyak orang. Amin. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah mengikuti sharing talk hari ini. Kiranya sharing talk hari ini boleh menolong kita berjuang untuk menikmati dan merayakan kemerdekaan kita. Selanjutnya pengumuman PD sebentar ya. Layanan doa bagi teman-teman yang rindu atau membutuhkan layanan doa dapat menghubungi saudara Jeki. Jeki boleh lambaikan tangan, senyum dong Jack, dan tenggang banget. Nah itu bisa langsung ke Jeki ya teman-teman. Next, berikutnya. Nah, bagi teman-teman yang ingin memberikan persembahan umum, ucapan syukur maupun perpuluhan, teman-teman bisa transfer ke rekening yang tertera Bank Sinar Mas Kapital Tanah Abang atas nama Trianto Susila N. Paliana di 002 330 3116, bisa difoto juga teman-teman. Ini untuk nomor rekening persembahan PDKT ya. Selanjutnya, oke. Dan memohon untuk teman-teman semua, nanti di akhir sharing talk ini akan ada kuesioner, link kuesionernya nanti akan dikirim admin di chat Zoom. Minta teman-teman untuk mengisi kuesioner ya, karena itu jadi bahan evaluasi kita atau saran-saran tema apa nih yang baiknya kita mau bawakan di bulan September. Demikian untuk pengumuman. Terima kasih. Saya kembalikan kembali ke WL kita, Kristana Impa. Halo teman-teman semua, kita telah tiba di penghujung acara dan kita sudah mendengarkan sharing tadi dari Kak Yeri. Kiranya firman yang kita dengarkan tadi itu bisa menguatkan kita dan bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Mari teman-teman, kita persembahkan hidup kita kepada Tuhan. Mari sama-sama kita naikkan pujian Ajarku Berdiam.
Ajarku berdiam dekat di hatimu. Di saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hadirmu. Oh, inilah rinduku. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagumkan kebaikanmu. Dan nafasku menciptakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hadirmu. Oh, inilah rinduku. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagumkan kebaikanmu. Dan nafasku menciptakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Baiklah teman-teman, untuk saya serahkan ke Pak Yeri untuk membawakan doa syafaat dan doa penutup berkat dari sore hari ini. Oke, mari kita semua satu dalam doa. Tuhan, terima kasih. Kami berdoa bersyukur buat semua karyamu hari ini. Kami berdoa untuk bangsa ini, Tuhan memberkati Tuhan. Kami berdoa biar ada pemulihan dan penggenapan rencanamu atas bangsa ini. Kami menyerahkan semua, biar Tuhan berdaulat penuh atas bangsa ini ya Tuhan. Kami serahkan semua pemerintahan yang ada dari paling atas hingga paling bawah. Kami percaya kedaulatanmu sempurna atas kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk
asuransi Sinar Mas ini, semua yang ada di dalamnya boleh berjalan dalam anugerah Tuhan, berjalan dalam takut akan Tuhan, dan semua boleh berjalan dengan baik dan lancar, seperti yang sudah Tuhan tetapkan ya Tuhan. Berkati semua yang terlibat di dalamnya, kayak berdoa biar sungguh-sungguh namamu boleh ditinggikan dan dimuliakan ya Tuhan. Kayak menyerahkan asuransi Sinar Mas ini ke dalam tangan-Mu Tuhan, kami percaya kedaulatan-Mu sempurna. Juga buat PD, persekutuan doa yang ada ini Tuhan, kayak berdoa dari tempat ini lahir orang-orang terbaik, orang-orang yang berpengaruh, orang-orang yang mencintai Tuhan, orang-orang yang menggenapi rencana Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Berkati semua kami yang sudah ikut maupun yang belum ikut ya Tuhan, biar ada pertobatan yang sungguh-sungguh dan pengalaman bersama Tuhan yang luar biasa Tuhan. Berkati yang ulang tahun, yang anniversary, kayak berdoa biar sungguh campur tangan-Mu sempurna dan karya-Mu menjadi nyata atas kami. Berkati sisa aktivitas kami hari ini, minggu dan bulan ini, kami berdoa, kami percaya yang terbaik senantiasa Engkau berikan bagi setiap kami. Dan hari ini kami dedikasikan kembali hidup kami ke dalam tangan-Mu. Taruh hati yang haus dan lapar akan Engkau ya Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu dalam nama Yesus. Dan biarlah kami juga terima berkat yang terbaik yang datang daripada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk terima berkat yang terbaik daripada Tuhan. Terimalah berkat berlimpah dari Allah Bapa, kasih karunia melalui anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Allah Roh Kudus yang menyertai kita mulai saat ini sampai kedatangan Tuhan menjemput kita dan selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami alaskan doa. Haleluya. Amin.